Gitu. Ibu saya bilang, ya udah, mama bilang hukum aja karena meneruskan beliau. Saya bilang saya nggak suka. Akhirnya saya milih untuk di sospol, di sosial politik. Saya ambil hubungan internasional. Bayangan saya karena saya mau jalan-jalan. Dan hubungan internasional lebih ke saya waktu itu saya pengen sekali untuk menjadi dubes saat itu. Gue pengen jadi dubes, saya pengen jadi konsulat. Itu sampai saya selesai nggak sampai 4 tahun saat itu, tahun 88, karena saat itu saya punya adik kecil. Saya bilang ini saatnya sekolah untuk adik saya, jadi saya harus cepat selesai. Jadi 4 tahun persis saya sudah selesai dan saya langsung wisuda saat itu. Jadi saya masuk barengan wisuda dengan angkatan yang jauh di atas saya. Lulus kuliah saya langsung masuk di perbankan. Belum wisuda pun saya sudah dipanggil kerja. Saya dipanggil kerja, saat itu saya dipanggil kerja di Bank Duta dan sekarang udah nggak ada perbankan. Jadi saya 8 tahun saya di perbankan. Teman-teman saya atau guru-guru, dosen-dosen bilang, Irma kamu tidak menginginkan tes lagi? Oke, tes ulang lagi ke Deplu. Enggak lolos lagi karena memang banyak sekali ya. Tes ulang lagi tidak lolos. Ya sudah, mungkin memang jalan saya, karir saya adalah di sini, di perbankan. Itu adalah pengalaman pekerjaan saya yang pertama. Tapi setelah itu saya sempat dibilang orang gila nih coach. Kenapa orang gila? Karena setelah 8 tahun saya keluar. Saya meninggalkan. Saya meninggalkan perbankan. Apa yang dilakukan? Kan yang saat itu kan tahun 96. Ya, 96 kan sebelum 96 kan kondisi perbankan kan mewah dong. Ke bankers. Senang sekali, gaya sekali kan. Tahun 96 saya melihat ada sesuatu peluang, gini ada sesuatu celah. Saat itu saya diminta oleh salah satu perusahaan untuk pindah ke perusahaan ini. Saya saat itu masih sangat buta dengan bidang tersebut. Waktu itu saya ditarik untuk masuk di industri asuransi yang tahun 96 sebetulnya masih sangat remang-remang. Saya harus mengembangkan tim, saya harus membangun tim. Saya bilang, saya tidak punya pengalaman di insurance dan background saya di perbankan. Sementara itu sangat bertolak belakang sebetulnya, hitungan perbankan sama hitungan asuransi tidak akan masuk. Pola saya masih pola perbankan. Saya bilang, coba saya pikirkan. Akhirnya saya putuskan, saya melihat banyak sekali peluang dan tantangannya itu besar sekali. Mungkin saat itu saya sudah melihat, stuck, walaupun saya waktu itu masuk di pendidikan, di perbankan. Ada sesuatu panggilan gila aja mungkin ya. Oke, saya akan coba. Saat itu saya mendapat sebuah tawaran. Ibu saya dan sekanten bilang, Irma, Ika, beneran, asuransi itu kamu masih nggak jelas. Kamu di sini sudah punya karir yang cukup bagus, segala macam kamu tinggalkan. Saya mau mencoba sesuatu yang baru dan saya yakin saya pasti bisa di sana. Jadi akhirnya 96 itu saya meninggalkan dunia perbankan dan saya masuk ke industri asuransi. Di tengah kecaman semua orang, bahwa industri tersebut adalah masih dalam konotasi negatif dan masih sangat sulit dan tapi di sana saya bisa membuktikan bahwa tim saya itu punya suatu prestasi yang sangat luar biasa sekali gitu loh. Selamat sore. Oke. Ini drink listnya ya. Recommendednya apa nih? Iya nih. Untuk minumnya Ibu, ya boleh minumnya. Kita ada beer flavor dan beer cocktail. Ibu mau coba? Boleh. Strawberry mojito ya? Boleh. Kalau udah diusulin sama Masnya nih, di Oleh ini, memang ada beberapa minuman yang spesifiknya mereka. Yang diusulin ini mesti yang spesial. Pasti itu excellent sekali itu pasti rasanya. Mau coba makanannya. Kita favoritnya ada salmon soba, terus ada pen roast chicken best seller gitu.
Oh gitu. Best Oh. sellernya itu Penrose Chicken dan salmon soba. Oh gitu. Iya, ibu mau coba Yang mana? pilih salah satu atau dua-duanya ibu. Penrose Chickennya lebih. Penrose Chicken. Boleh deh. Boleh? Boleh. Oh ini ya, langsung terlihat. Langsung terlihat. Langsung terlihat. Makasih. Iya, itu ya itu ya. Ya, Oke. makasih ya. Pesanannya mojito dan salmon soba Penrose Chicken. Ya. Ya. Minumnya tadi dulu deh. Sudah. Sudah. Oke, ya. Oke. Oh, gitu. Nah, Dengar-dengar sekarang nih Ibu Irma Sustika katanya menjadi public speaker, tapi nggak mau disebut motivator gitu ya? Jadi kenapa sih nggak mau disebut motivator? iya. Itu saya memulainya sebenarnya dari tahun 2006. 2006. Ya, 2006. Saat itu juga itu kegilaan saya dapat label orang gila lah gitu. Waduh, orang gila ya? Iya. 2006 saya disebut lagi, aduh Irma, itu kamu ngapain sih gitu loh. Oke. Kok cara berpikirnya gitu. Itu tahun 2006 saat saya ada di peak position, saya meninggalkan pekerjaan saya. Ya, saya meninggalkan pekerjaan saya, alasan saya satu saat itu, saya mau ngurusin anak. Oke. Umur berapa anaknya waktu itu? Remaja, Oh, 2006. 2006, iya, Berapa sih? SMP. Putra-putri? Putra, Putra? iya. Satu orang? Putra saya 2. Putranya 2. Iya, iya. Cuma saat ini ada di dua dunia yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Iya, jadi si kakak saat ini sudah kuliah, sudah semester 7. Semester 7. Iya, adiknya sudah cum laude di Sekolah Kehidupan Dunia. 5 tahun yang lalu pada 5 tahun tahun yang lalu. 2008. Jadi 5 tahun yang lalu dipanggil oleh Yang Kuasa. Betul, pada tahun 2008. Nah, 2008 dipanggil oleh Yang 2008. Kuasa. Jadi itu saat itu saya memang sudah melepaskan diri dari pekerjaan saya sebelumnya. Jadi tahun 2006 itu saya resign. Saya resign dan semua orang bilang, kamu mau ngapain? Kamu mau pindah kemana lagi gitu loh. Karena mereka tahu saya bukan tipikal orang yang pindah sana, pindah sini. Saya tidak mau pindah, saya mau di rumah. Saya mau ngurusin anak-anak sekarang sudah mulai remaja. Ngapain Irma di rumah? Kamu nggak punya kebiasaan apa-apa di rumah. Kamu terbiasa bekerja di kantor. Iya, tapi anak saya sekarang sudah remaja. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Saya juga tidak bisa meninggalkan mereka hanya dengan susternya di rumah atau pembantu di rumah aja. Kalau saat kecil mungkin gampang ya, tariknya gampang. Pada saat udah mulai remaja, jalurnya kan panjang sekali. Panjang sekali, akhirnya saya memutuskan, oke, saya quit dari pekerjaan saya dan saya stay di rumah. Tahun 2006. 2006. Memutuskan untuk quit dari pekerjaannya di asuransi. Di yang asuransi. relatif cukup gemilang. Sangat cukup gemilang, sangat gemilang karena 10 tahun saya di sana, 8 tahun berturut-turut saya dan tim saya bisa dalam posisi top nasional. Top nasional di asuransi. Tapi setelah 10 tahun, 2006 itu memutuskan untuk resign dan meluangkan waktu untuk dua orang itu. putra. Oke, karena hanya saya yang ada gitu loh. Karena memang saya seorang ibu tunggal, saya merasa aduh, saya nggak berani meninggalkan mereka, udah cukup lama saya tinggalkan. Ya. Jadi saat itu begitu kuat keputusan saya, begitu kuat niat saya untuk saya balik ke rumah. Saya pikir bisalah saya membuat sesuatu bisnis apapun yang akan saya buat di rumah. Walaupun tadi ceritanya bahwa saya nggak ada satupun tentang perempuan yang saya bisa gitu loh. Keterampilan perempuan, mau masak, mau apa, yang bisa saya jadikan sebagai bisnis dari rumah, sebetulnya nggak ada. Ya. Karena itu tadi saya nggak boleh mengutak-ngetik hal-hal yang seperti itu sama kedua orang tua saya. Nah, 2006 saya meresign dan di sana karena saya melihat bahwa yang jadi permasalahan di Indonesia adalah SDM. Dan karena saya memang selama saya bekerja,
Saya sebagai kepala cabang dan saya selalu membangun dan mengembangkan SDM, terutama di teman-teman di sales. Di sanalah akhirnya saya memutuskan, oke, saya buka kantor saya di rumah dan saya membuat sebuah pengembangan SDM, konsultan SDM.